Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridho Pranata S, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dengan ujung 127 dari kelas A Indralaya, akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perancangan pabrik kimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lely Nurul Komaria, STMT. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perancangan pabrik fatty alkohol. Fatty alkohol sendiri atau lemak alkohol adalah alkohol alifatis yang merupakan turunan dari lemak alam ataupun minyak alam, yang merupakan bagian dari asam lemak dan fatty aldehyde dengan karakteristik yang dapat teman-teman lihat pada slide, dengan potensi kegunaan yaitu sebagai bahan baku deterjen karena memiliki toleransi yang tinggi dan lebih mudah terurai. Untuk merancang pabrik ini saya gunakan dua paten rujukan dengan satu paten utama dan satu paten pendukung. Paten utama saya gunakan paten 2018 dengan judul Method of Producing Fatty Alcohol dengan abstrak secara singkat yaitu sebuah metode untuk memproduksi fatty alcohol yang terdiri dari aliran umpan berupa fatty alcohol yang dialirkan menuju kolom destilasi yang akan membentuk tiga aliran yaitu light outlet stream, heavy outlet stream, dan aliran produk yang berupa fatty alcohol. Untuk paten pendukung, saya gunakan paten 2013 dengan judul Method for the Production of Fatty Alcohol. Ini merupakan perbandingan flowsheet dari paten utama dan paten pendukung. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat blok diagram atau flowsheet dari salah satu paten yang saya gunakan. Aliran 1 atau feed yang berupa coconut oil akan dimasukkan ke dalam splitter kolom nomor 2, kemudian dikontakkan dengan uap bersuhu 250 derajat Celcius. Kemudian akan terbentuk dua aliran. Yang pertama itu aliran 4 yang berupa pengotor yang mudah menguap, dan aliran 5 yang berupa fase terdispersi. Aliran 5 ini kemudian diumpankan ke dalam alat centrifuge nomor 6. Pada alat ini akan terjadi pemisahan. Akan terbentuk dua aliran. Yang pertama itu aliran 7 sweet water yang mengandung 18% volume gliserol, dan aliran 8 yang berupa fatty acid. Nah, fraksi fatty acid ini kemudian diumpankan ke dalam kolom destilasi untuk dipisahkan, dan dari bagian atas kolom berupa fatty acid dikeluarkan melalui aliran nomor 10 dan dimasukkan ke dalam reaktor berpengaduk nomor 11. Di dalam reaktor berpengaruh nomor 11 ini akan terjadi reaksi antara fatty acid dan fatty alkohol yang dihasilkan selama proses selanjutnya, yang dimasukkan melalui aliran nomor 12 melalui reaksi esterifikasi. Kemudian di-stripping dengan nitrogen untuk membentuk wax ester. Aliran 13 merupakan air hasil reaksi yang dikeluarkan melalui vakum. Dan aliran nomor 14 yang berupa wax ester yang kemudian diumpankan ke dalam tangki reaksi nomor 15. Tangki reaksi nomor 15 ini berfungsi untuk mereaksikan wax ester dengan hidrogen yang dialirkan melalui aliran nomor 16 melalui reaksi hidrogenasi untuk membentuk fatty alkohol. Nah, aliran keluaran tangki reaksi nomor 15 ini merupakan campuran fatty alkohol dan hidrogen yang kemudian diumpankan ke dalam cooler nomor 18 untuk dipisahkan membentuk tiga aliran. Aliran pertama yaitu aliran 12 yang merupakan sebagian fatty alkohol yang digunakan untuk reaksi esterifikasi bersama fatty acid membentuk wax ester. Aliran kedua yaitu hidrogen melalui aliran 19 diumpankan dalam kompresor nomor 20 yang kemudian dimasukkan ke dalam tangki reaksi nomor 15 untuk reaksi hidrogenasi. Aliran ketiga yaitu aliran 21 yang berupa produk fatty alkohol. Nah, ini merupakan perbandingan proses untuk produk sama-sama berupa fatty alkohol. Selanjutnya, penentuan kapasitas pabrik, di mana digunakan data impor pada tahun sebelumnya, yang mana data impor ini diambil dari Badan Pusat Statistik yang kemudian diplotkan pada Excel untuk didapatkan persamaan polinomial order 4. Metode ini disebut metode regresi untuk memperkirakan jumlah volume impor pada tahun yang akan datang. Namun pada kasus fatty alcohol ini didapatkan minus, sehingga digunakan metode kedua yaitu laju pertumbuhan atau tabulasi. Yang mana langkah pertama itu menghitung tingkat pertumbuhan produk, persen tingkat pertumbuhan produk dengan rumus volume produk pada tahun T dikurang volume produk pada tahun sebelumnya dibagi volume produk pada tahun sebelumnya dikali 100%, didapatkanlah nilai ini. Kemudian menghitung tingkat pertumbuhan rata-rata dengan menambahkan seluruh data, kemudian dibagi jumlah data, didapatkanlah tingkat pertumbuhan rata-rata. Kemudian untuk memperkirakan volume impor digunakan rumus volume produk pada tahun T dikali 1 ditambah tingkat pertumbuhan rata-rata, didapatkanlah perkiraan volume impor pada tahun 2030 atau sampai pada tahun 2031. Nah, dari artikel kami menemukan bahwa rata-rata kapasitas produksi PT Alkohol Indonesia setiap tahunnya akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk itulah kami harap pada tahun 2030 produksi PT Alkohol dapat menutupi volume kebutuhan impor. Oleh karena itu, untuk menutupinya kami menaikkan 25% dari kapasitas volume impor yang diperkirakan pada tahun 2030 yaitu sebesar 40.558,64552 ton. Dinaikkan 25% didapatkan 50.735,8069 ton per tahun. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.